Silakan. Thank you. Shalom. Happy Sunday, everybody. First and foremost, I want to thank. A bit nearer. First and foremost, I'd like to thank you, Michael, for giving me this opportunity today. Ya, pertama dia mau berterima kasih kepada saya karena karena memberikan kesempatan untuk bersaksi hari ini. This is the first time I'm actually doing my testimony. I came from a background of not this religion. Sorry. So previously I wasn't Christian. Ya, sebelumnya dia bukan Kristen. And my family didn't really have a religion at home. Di keluarganya nggak ada agama. And when I met my wife, she was going to church. I never wanted to follow her. Ya, waktu menikah, Bu Kiki Fatmala selalu ke gereja dan dia selalu nggak mau ikut. I didn't really believe. I'm a consultant. Ya, dia nggak percaya karena dia seorang konsultan. Very logical, very practical. Everything that I did in my life was because of me. Ya, jadi dia selalu berpikir logika secara praktis dan dia selalu berpikir segala sesuatu dalam hidupnya itu terjadi karena usahanya. And only because of me, and I was always right. Ya, jadi menurut dia semuanya itu karena aku dan aku selalu benar. Yeah. And then one day, I got a phone call from my mother. Satu hari saya dapat telepon dari mama saya. That my younger brother passed away. Dikatakan saudaramu, kakakmu meninggal dunia. Adik, younger. Sorry. Adik. Sorry. Meninggal dunia. And could I please go to the hospital to identify his body? Bisa nggak kamu ke rumah sakit untuk melihat dan mengidentifikasikan tubuhnya? So I had to go to the hospital. I saw my brother in the morgue. Dan saya ke rumah sakit dan saya melihat tubuh dari adik saya. And the first thing that I said was, why wasn't it me? Why him? Pertanyaan pertama yang dia pikirkan, kenapa bukan aku, kenapa harus dia? He was younger, he had a lot more life to live. Ya, dia lebih muda, usianya semestinya lebih lama dari saya. I was very angry with everything, everyone, and my heart broke into like a million pieces. Saya marah dengan semua orang, saya marah dengan segala sesuatu dan hati saya hancur sampai berkeping-keping. Then I flew back to Jakarta, came home to see my wife. Waktu itu saya pulang kembali ke Jakarta dan ketemu dengan istri saya. I remember this really clearly. I sat in the living room, and she said to me, "Everything happens for a reason." Waktu ketemu dengan istri saya di ruang tamu, istri saya bilang semua terjadi karena sebuah alasan. And this is God's plan. Dan istrinya berkata, ini semua rencana Tuhan. I still couldn't accept it. Saya tetap gak bisa menerima itu. But my wife didn't give up. She prayed every day. Tetapi istri saya nggak pernah sekalipun menyerah, tetapi istri saya selalu mendoakan saya setiap hari. And then one day, I had a dream. Dan suatu hari saya dapat sebuah mimpi. And my younger brother came to me, but he was in younger form, so it's younger self, like a baby almost. Jadi adik saya datang kepada saya dalam sebuah mimpi. And he said to me, "Everything happens for a reason. This is God's plan for me." Nah, dan You continue. dalam mimpi ini dia mendengarkan bahwa semua terjadi karena sebuah alasan dan Tuhan punya rencana di balik ini semua. And I woke up that morning and I felt really at peace. Ya, dan saya bangun pagi itu dengan damai sejahtera dalam diri saya. Yeah. Unfortunately, it was during Corona or COVID. Ya, masalahnya itu adalah masa-masa COVID itu terjadi. And I really wanted to be Baptist, but I couldn't because no one was accepting it Dan in Jakarta. pada di Jakarta tahun lalu gak ada satu gereja yang mau membaptis. Padahal saya sangat ingin dibaptis. And my wife called everybody and anybody, and through her friends, we managed to find a pastor, Pastor Dolphy and Ibu Debbie, who would allow me to be baptized during Corona. She had to find a swimming pool. Ya, ini ada gambarnya ya di folder Kiki. Ya, nanti bisa, saya sudah ngomong tadi. Dan Mr. Chris akhirnya mencari semuanya, mencari di mana-mana dan akhirnya menemukan Bapak Pendeta Dolphy dan akhirnya menemukan sebuah kolam renang supaya dia bisa dibaptis. And when I got baptized, the next thing that we did was we solemnized our marriage. Yeah. So I got baptized on 20th of December 2020, which is my birthday. And the very next Sunday we got married. And that's the most blessed I feel. Jadi setelah dia dibaptis 1 minggu setelah itu, tanggal 22 Desember, hari ulang tahun dia hari itu dibaptis oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. I believe everything happens for a reason now. I really trust the process. Ya, aku percaya semua terjadi karena sebuah alasan.
Aku bisa mempercayai prosesnya Tuhan. And I didn't really want to be here at first, but I watched Stella on Tuesday, and you're Dia- talking about kesaksian, so Jadi dia semestinya nggak mau saksi, tapi karena hari Selasa ikut Sela dan saya bicara tentang kesaksian nggak sengaja, hari ini dia mau bersaksi. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan ya. I want to thank you personally, Ira, Yeah. Pastor Danny, Stella, Pastor Philip, and most and foremost my wife. Could you please come up? Ya, Bu Kiki bisa naik ke atas mimbar. Tepuk tangan buat Ibu Kiki Fatmala ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Everyone thinks that it was me that brought her to become Christian. It's the other way around. Ya, semua berpikir yang membawa Bu Kiki ke Kristen itu Mr. Chris. Tetapi justru sebaliknya, Bu Kiki yang membawa Mr. Chris percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong yang paling luar biasa ya. Thank you very much. That's it. Like you said on Thursday, sepakat together Yeah. in this journey. Thank you very much for this opportunity. You're Thank you to the Lord. Thank you for everything that I have. Thank you. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Thank you so much. Sebentar, kita mau doakan. Kita boleh bagi berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Saya percaya semua terjadi karena sebuah alasan. Amin saudara. Saya percaya ini terjadi, ini foto-fotonya saudara. Di mana 1 minggu dulu saya dengar kesaksiannya. Dulu mereka nggak percaya tentang sebuah pernikahan. Mereka berkata nggak usah menikah nggak apa-apa. Tapi setelah mereka kenal Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kehidupan yang baru dalam Tuhan Yesus. Mereka jadi merasa damai sejahtera. Mereka merasa sukacita, mereka merasa bersyukur bahwa mereka yang dulu hidup dalam dosa. Dan mereka saat mereka diberkati, semua dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling luar biasa. Tahun lalu, waktu saya Sela, saya sering lihat nama Kiki Fatmala di live chat. Saya pikir itu orang yang pura-pura jadi Kiki Fatmala, saudara. Gak taunya benar Bu Kiki, bukan suatu kebetulan. Kalau hari ini kesaksiannya sudah memberkati di channel kita jutaan orang. Nah hari ini memberkati setiap saudara. Ini rencana Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi jangan. Kemarin kita ngobrol ya, kita makan di salah satu restoran. Saya mengajar kepada 2 orang yang saya kasih ini tentang keselamatan. Dan mereka bilang saya ngerasain semua itu. Dan saya mau berdoa buat mereka dan saya berharap saudara bisa juga berdoa buat mereka setelah ini. Supaya iman mereka tetap kuat dalam Tuhan. Dan terus menjadi kesaksian buat Tuhan Yesus selamanya. Arahkan kedua tangan saudara kepada Mr. Chris dan Bu Kiki. Bapak kami di surga, hari ini hamba-Mu bersyukur bahwa Engkau tidak pernah lakukan sesuatu yang mendatangkan keburukan, tetapi segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami selalu mendatangkan kebaikan. Nah hamba-Mu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Mr. Chris dan Bu Kiki. Ini semua di bawah rencana-Mu. Kau yang telah memilih mereka. Hari ini Engkau yang membawa mereka ke keluarga Tuhan. Amin. Kau angkat mereka menjadi anak-Mu Tuhan. Amin. Dan hamba-Mu percaya mulai hari ini sampai selamanya tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tangan Dalam Tuhan. nama Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Nama Putra, Allah Roh Yesus. Kudus Nama memberkati Yesus. Mr. Chris dan Bu Kiki. Mulai hari ini penyertaan Tuhan menyertai mereka. Amin. Biar iman mereka semakin teguh, iman mereka semakin kuat dalam Tuhan. Yes. Dan terus pakai kehidupan mereka untuk menjadi kesaksian dimanapun Amin, mereka amin, berada. amin. Berkati rumah tangga mereka. Amin. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah apapun yang mereka lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mementeraikan doa berkat ini buat mereka. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Thank you so much.